Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul What Happens Next, film drama komedi Amerika yang dirilis pada tahun 2011. Film yang berdurasi 1 jam 40 menit ini mengisahkan tentang hubungan seorang pria berusia 55 tahun dengan seorang pemuda. Pria sukses namun masih single yang baru menyadari bahwa dirinya adalah seorang gay setelah pensiun dari CEO sebuah perusahaan. Pria yang tertutup dan tidak pernah memikirkan hal percintaan malah jatuh cinta kepada seseorang yang jauh lebih muda daripadanya. Begitulah sekilas gambaran dari film ini. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bisnismen sukses bernama Paul Greco, seorang CEO perusahaannya sendiri dan telah bekerja keras selama lebih dari 30 tahun. Di usia 55 tahun, ia memutuskan untuk pensiun dan menjual perusahaannya. Meski terbilang sukses dan mapan, namun Paul belum pernah menikah. Ia tinggal sendirian di apartemen mewahnya. Kakak perempuannya yang bernama Alice sering mengunjunginya dan memperhatikan keadaannya. Di hari terakhirnya sebelum pensiun, Paul mengadakan sebuah pesta di apartemennya, pesta yang merayakan kesuksesannya selama ini. Ia dibantu oleh kakak perempuannya dan mereka telah mengundang beberapa rekannya. Di sana, Paul dipertemukan oleh salah satu rekannya kepada seorang janda yang bernama Irene. Irene adalah teman lamanya Paul dan Paul hampir tidak mengenalnya. Di sela percakapan mereka, Irene memberitahu kalau dia sudah bercerai dan telah lama menjanda. Paul sedikit prihatin mendengarkannya. Setelah bersulang buat kesuksesan Paul, Alice pun menyerahkan sebuah hadiah untuknya, yaitu seekor anjing betina yang terlihat begitu lucu. Paul terkejut dan kurang menyukainya. Namun karena sebuah hadiah, ia pun menerima dan memegang anjing itu. Saudaranya meminta Paul untuk menamai anjingnya. Tiba-tiba anjing itu pun mengincingi Paul dan terpaksa Paul harus meninggalkan pesta untuk mengganti pakaiannya. Setelah pestanya selesai, Paul meminta saudaranya untuk mengembalikan anjing itu ke tempatnya yang semula. Ia memberitahu kalau ia tidak bisa mengurus anjing. Namun saudaranya tetap membujuk agar Paul memelihara anjing itu. Ia berkata kalau Paul butuh ditemani supaya ia tidak merasa kesepian dan terlalu menyendiri. Terpaksa Paul menuruti permintaan saudaranya itu. Sebelum pergi, Alice memberitahukan kalau seseorang akan datang esok harinya untuk mengajari Paul cara berkomunikasi dengan anjingnya. Bukannya merasa tenang, tengah malam suara anjing itu mengganggu tidurnya Paul. Paul terbangun dan sedikit stres melihatnya. Terpaksa ia membawa anjing itu tidur di ranjangnya. Esok harinya, Claire, seorang asisten rumah tangga yang setiap hari datang untuk membantu Paul, terkejut melihat anjing itu. Ia terus terang memberitahukan kalau ia tak mau dibebani sedikit pun oleh anjingnya itu. Paul pun memintanya untuk tenang dan memberitahu kalau seseorang akan datang untuk mengajarinya. Tak lama, seorang wanita pun datang untuk mengajari Paul cara berkomunikasi dengan anjingnya. Saat wanita itu menanyakan nama anjingnya, Paul malah meminta saran dari wanita itu untuk menamainya. Setelah melihat karakter anjing itu yang sangat menarik, lucu dan banyak diam, wanita itu pun menanyakan apa yang terlintas di benaknya Paul. Paul pun mengatakan seorang istri yang baik. Wanita itu malah tertawa dan menyebut Mrs. Greco. Paul langsung setuju jika anjingnya itu diberi nama Mrs. Greco. Wanita itu heran mendengarkannya dan merasa bersalah telah menyebut nama itu. Ia pun mengetahui kalau Paul belum menikah. Setelah memberitahukan beberapa hal tentang berkomunikasi dengan anjingnya, Paul pun langsung mempraktekkannya, meski dirinya merasa sedikit konyol. Saat membawa anjingnya itu jalan-jalan ke taman, anjingnya itu mendekati seekor anjing lainnya yang dimiliki oleh seorang pemuda yang bernama Andy. Pemuda itu tidak enggan menyapa Paul dan menawarkannya untuk duduk. Mereka pun memperkenalkan nama anjing mereka masing-masing setelah mereka memperkenalkan diri. Pemuda itu bertanya bagaimana perasaan istrinya Paul memiliki nama yang sama dengan nama anjingnya itu. Paul terkejut mendengarkannya dan ia memberitahu kalau anjingnya itulah satu-satunya yang bernama Mrs. Greco. Andy pun menyadari kalau Paul masih single dan belum menikah. Andy berusaha untuk mengenal Paul lebih dalam. Namun Paul masih terlihat cuek dan kurang suka diajak berbincang-bincang. Sehingga tanpa ditanya balik, Andy memberitahukan tentang dirinya. Ia juga memberitahukan kalau anjing harus dibawa berjalan keluar setiap hari. Paul heran mendengarkannya dan tak ingin melakukannya setiap hari. Saat Paul kembali melatih anjingnya, Andy sedikit aneh melihatnya. Setelah itu, Paul dikunjungi oleh keponakannya yang bernama Brian.
Brian adalah putranya Alice dan ia kurang menyukai ibunya itu karena Brian memilih menjadi seorang seniman dan fotografer. Orang tuanya tidak menyukai karirnya itu. Brian suka mengambil foto pamannya itu. Ia lebih dekat dengannya daripada kedua orang tuanya. Andy mempunyai teman dekat yang bernama Rose, seorang seniman yang bekerja di sebuah galeri. Mengetahui hubungan Andy dan pacarnya sedikit rumit, Rose ingin memperkenalkan Andy dengan rekannya yang baru bergabung di galerinya. Sebenarnya rekannya itu adalah Brian, namun Andy tidak tertarik untuk mendengarkannya karena masih berharap hubungannya membaik dengan kekasihnya. Hari berikutnya, Paul sudah berada duluan di taman daripada Andy. Mereka kembali lagi bertemu ketika anjingnya Andy mendekati anjingnya Paul. Andy tidak enggan meminta duduk bersama Paul, meski Paul merasa sedikit terganggu dengan kehadirannya. Andy bertanya apakah Paul pendatang baru di sana. Paul menjawab kalau ia sudah tinggal di sana selama 30 tahun lebih. Ia pun memberitahukan sedikit tentang pekerjaannya di masa lalunya yang membuatnya terlalu sibuk dan lupa dengan kehidupan pribadinya. Ia mulai terbuka dan seolah menyesal dengan kehidupan masa lalunya. Namun saat Andy bertanya apakah ia menyesal, Paul tidak mengakuinya dan berusaha terlihat baik-baik saja. Tanpa ditanya, Andy memberitahukan sedikit tentang dirinya. Ia adalah seorang freelancer dan penulis. Karena harus membawa anjing mereka bermain ke ruang terbuka, Paul dan Andy pun semakin sering bertemu, duduk bersama di taman sambil bercerita. Mereka pun semakin akrab dan Paul tidak enggan lagi menanyakan beberapa hal tentang Andy. Namun suatu hari, Andy menceritakan saudaranya yang gay dan merasa dibenci oleh orang tuanya. Ia mengakui kalau dirinya juga seorang gay. Paul berkata kalau firasatnya tidak salah. Ia bertanya apakah Andy gay karena dipengaruhi oleh saudaranya. Andy membalas kalau seorang gay bukanlah karena dipengaruhi oleh seseorang, melainkan karena mereka terlahir berbeda seperti itu. Paul terdiam mendengarkannya. Ketika Andy bertanya apakah Paul pernah mencium lelaki, Paul terkejut mendengarkannya dan menjawab kalau ia tidak pernah mencoba mencium seorang lelaki. Namun ia mengakui kalau seorang lelakilah yang pernah mencoba untuk menciumnya. Tetapi Paul membalas memukul hidung lelaki itu hingga berdarah. Andy terkejut mendengarkannya dan tidak percaya kalau Paul setika itu. Paul merasa muak membahas hal itu dan terlihat sedikit kesal. Ia pun langsung pergi meninggalkan Andy. Setelah itu, Paul ditelepon oleh saudaranya untuk menanyakan keadaannya dengan anjingnya itu. Paul menjawab kalau ia baik-baik saja. Ia pun memberitahukan kalau Brian datang mengunjunginya. Alice heran mendengarkannya karena putranya itu tidak mengabari saat ia berkunjung ke sana. Setelah itu, Alice membahas tentang Irene dan meminta Paul untuk menelponnya. Ia juga mengingatkan Paul agar jangan lupa untuk menghadiri sebuah pesta di akhir pekannya. Paul hanya mengiyakan permintaan saudarinya itu. Esok harinya, Paul kembali lagi ke taman membawa anjingnya. Namun, ia mencoba menghindari Andy dan memilih membaca buku dengan berdiri daripada duduk di tempat biasanya bersama Andy. Namun, ia tidak kuat seperti itu. Ia kembali lagi duduk di tempat biasanya dan bertemu dengan Andy. Ia memulai percakapan dengan menanyakan apa pamflet yang tertulis di topinya Andy. Andy pun memberitahukan kepanjangannya, yaitu Parents, Families, and Friends, Lesbian, and Gays. Ia juga memberitahukan kalau dirinya adalah seorang relawan di komunitas itu. Tiba-tiba seseorang yang mengenal Andy datang mengganggu pembicaraan mereka. Temannya itu terlihat begitu lentik dan gemulai mengalahi seorang wanita. Paul kurang suka melihat penampilannya. Andy juga kurang suka melihat sikap temannya itu yang membuat Paul merasa kurang nyaman. Andy pun langsung meminta temannya itu untuk pergi dan Paul juga memilih langsung pulang. Dan di hari berikutnya, mereka bertemu lagi. Andy berkata kalau Paul pasti merindukannya. Paul tidak membantah ucapannya itu, namun ia masih kesal dengan sikap temannya yang kemarin. Andy pun minta maaf dengan sikap temannya itu. Paul terus terang mengatakan kalau ia tidak menyukai penampilan dan sikap seperti temannya itu. Andy membalas kalau ia pernah memperhatikan Paul berjalan sedikit gemulai. Paul langsung membantahnya dan tanpa disadari, ia keceplosan mengucapkan kalau ia mulai berpikir tentang Andy dan perasaannya. Andy heran mendengarkannya dan Paul melanjutkan omongannya dengan mencurhatkan apa yang terjadi di benaknya. Ia mengakui kalau dirinya merasa bingung dengan jati dirinya. Andy sedikit shock mendengarkan semua pengakuannya. Ia membalas dengan memuji penampilan Paul yang terlihat menarik, tampan, dan luar biasa. Hanya saja ia seorang straight. Paul membenarkannya, namun ia kembali bertanya apakah ia benar-benar seorang straight. Hari demi hari, Paul dan Andy semakin sering bertemu. Suatu saat, seorang pemuda seksi lewat dari hadapan mereka. Melihat Paul yang tak henti-henti menatapnya, Andy semakin yakin kalau Paul juga gay. Malamnya, Paul hendak pergi menghadiri pesta yang dikasih tahu oleh saudarinya. Paul mulai ingin mengubah penampilannya agar terlihat casual.
Tanpa diketahui, saudarinya juga mengajak Irene. Paul terkejut melihatnya, namun ia tetap bersikap welcome. Ternyata saudarinya itu ingin menjodohkan Paul dengan Irene. Saat Andy mengajak Rose untuk makan malam di rumahnya, ia pun memberitahu tentang Paul Greco. Rose berkata kalau ia pernah mendengarkan nama itu. Rose tidak percaya jika Andy jatuh cinta kepada seseorang yang jauh lebih tua daripadanya. Namun Andy memberitahu kalau Paul begitu tampan dan seksi. Mereka pun lanjut membicarakan hal itu hingga tengah malam bersama suaminya Rose. Andy pun berencana suatu saat untuk mengajak Paul dinner di apartemennya. Esok harinya, Andy pun memberanikan diri mengajak Paul untuk dinner. Paul sedikit terkejut namun ia langsung mengiyakannya. Andy heran mendengarkannya dan mengira Paul akan menolaknya. Namun Paul membalas kalau itu hanya sekedar makan malam saja. Saat itu, Andy memberikan sebuah topi baseball yang dibawa untuk Paul sebagai hadiah. Karena menurutnya, seorang yang suka memakai topi baseball bisa jadi seorang gay atau pendukung LGBT. Meski kurang menyukainya, namun Paul tetap menerimanya. Saat Andy memintanya untuk mencoba memakai topi itu, Paul malah menolak dan ingin mencobanya di rumah saja. Saat itu juga, Paul memberitahu kalau ia harus segera pulang karena ia ada janji untuk massage dengan seorang pria. Andy kembali heran mendengarkannya dan semakin yakin kalau Paul juga penyuka sesama jenis. Setelah massage-nya selesai, Paul terkejut dengan kedatangan saudarinya yang mengunjunginya tanpa pemberitahuan. Alice hampir mengetahui sebuah paket berisi kaset video yang baru saja dipesan oleh Paul. Paul pun cepat-cepat menyimpan paket itu ke dalam kamarnya. Alice juga heran melihat Paul mempunyai topi baseball dan ia mengira kalau topi itu akan diberikan untuk Brian. Tetapi Paul berkata kalau itu adalah untuk dirinya sendiri. Saudarinya itu pun menghubungkan topi baseball adalah untuk kaum gay. Paul agak marah kepada Alice dan memintanya untuk tidak ikut campur dengan kehidupan pribadinya. Ia melampiaskan kekesalannya terhadap saudarinya itu yang mencoba menjodohkannya kepada Irene. Alice pun berterus terang meminta Paul untuk tidak selalu menyendiri dan ia harus menikahi Irene. Paul membalas kalau ia tidak mencintai Irene dan tak akan menikahinya. Alice marah mendengarkannya dan langsung pergi meninggalkan Paul. Saat Alice pergi ke sebuah salon, ia memberitahukan temannya yang juga pemilik salon itu tentang keresahannya terhadap putranya Brian. Alice bisa dikatakan seorang yang homofobia dan ia curiga jika putranya adalah gay. Karena melihat penampilannya yang suka dengan selera cewek dan memilih profesi menjadi seorang artis. Kebetulan temannya itu mengetahui banyak hal tentang LGBT dan ia menyarankan Alice untuk mengikuti sebuah pertemuan yang dinamai P-Flag. Alice pun meminta tolong kepada temannya itu membawanya ke sana untuk mencari tahu apakah Brian termasuk di antara mereka yang LGBT. Sedangkan Paul penasaran untuk mengetahui gaya bercinta bagi kaum gay. Ia pun memutar video gay yang baru saja ia beli. Ia pun mencoba mengikuti gayanya sendirian. Esok harinya, Andy melihat Paul berbicara dengan seorang pria di taman. Setelah pria itu pergi, Andy menemui Paul dan menanyakan siapa pria yang baru saja menemuinya. Ia terlihat cemburu saat itu. Ia heran melihat Paul yang tumben-tumbennya menyapa seseorang. Paul memberitahukan kalau pria tadi adalah seseorang yang bisa dibayar untuk menjaga anjingnya dan membawanya jalan-jalan. Ia pun berterima kasih kepada Andy karena sudah terlalu memperhatikannya. Saat itu juga, Andy memberitahu kalau ia tidak bisa berlama-lama di sana karena dia harus menemui Rose dan malamnya, ia juga harus menghadiri sebuah acara yaitu pertemuan komunitas P-Flag. Paul salah menyebutkan P-Flag dengan P-Fag dan Andy langsung mengoreksinya. Andy langsung pergi menemui Rose di tempat kerjanya dan di sana ia bertemu dengan Brian, rekannya Rose. Mereka pun berkenalan dan Andy sangat menyukai karyanya Brian. Tak lama, Brian pun pergi dan Rose menduga kalau Brian adalah seorang gay dan ia berniat untuk mendekatkannya dengan Andy. Namun Andy tak menanggapinya dengan serius. Malamnya, Alice pun dibawa oleh temannya untuk menghadiri acara pertemuan P-Flag. Namun temannya itu hanya bisa menunjukkan tempat itu kepadanya dan bukan untuk ikut masuk menghadirinya. Ia pun meminta Alice masuk sendirian. Kebetulan Andy juga berada di sana habis menelpon seseorang. Ia pun menyapa Alice dan temannya. Temannya Alice pun meminta Andy untuk membantu Alice. Ia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Karena begitu takut dianggap LGBT, Alice pun memperkenalkan namanya kepada Andy menjadi Mary. Ia tak ingin memasuki acara itu, namun Andy mengajaknya untuk duduk sebentar dan menceritakan masalahnya. Alice setuju dan langsung memberitahukan tujuannya. Ia juga menyamarkan namanya Brian menjadi Robert. Alice pun menceritakan tentang kondisi putranya itu dan Andy berusaha agar Alice tetap berlapang dada menerima jati diri putranya itu.
Mereka berbincang-bincang di sana hingga melewatkan acara itu sampai selesai. Esok harinya, Andy bertemu kembali dengan Paul. Ia pun memberikan alamat dan ruangan apartemennya sebelum mereka mengadakan dinner esok harinya. Sebelum datang ke apartemennya Andy, Paul ditelepon oleh saudarinya Alice untuk memberitahukan kalau ia telah menerima putranya itu dengan setiap keputusan yang ia pilih. Ia pun meminta Paul untuk mempertemukannya dengan putranya itu di hari ulang tahunnya nanti di apartemennya Paul. Paul pun menyetujuinya dan bersedia melakukan permintaan saudarinya itu. Setelah itu, ia pun bergegas untuk dinner di apartemennya Andy. Mereka pun berbincang sejenak dan Paul menceritakan masalah yang terjadi antara saudarinya itu dengan putranya. Tak lama, mereka pun makan malam dan Andy sangat senang dan berterima kasih kepada Paul karena ia telah mengunjungi apartemennya. Paul juga membalas kalau ia sangat senang berada di sana. Mereka pun saling menatap dan akhirnya berciuman agak lama di sana. Paul pun meminta Andy membawanya ke tempat tidurnya. Andy bertanya jika ia sudah siap. Paul membalas kalau ia telah mempelajari caranya. Andy pun langsung membawa Paul ke dalam kamarnya dan mereka pun bercinta malam itu juga. Setelah itu, Paul tidak ingin menginap di apartemennya Andy. Ia memilih langsung pulang di malamnya. Esok harinya, Paul terlihat gelisah duduk di taman. Andy menghampirinya diam-diam dari belakang dan langsung menyapa Paul dengan menciumnya. Paul terkejut dan sedikit marah karena Andy menciumnya di tempat umum. Ia tak ingin hubungan mereka dilihat atau diketahui oleh siapapun. Saat itu juga, Paul mengatakan kalau hubungan mereka tidak mungkin dan ia bimbang untuk melanjutkannya lebih serius. Andy terkejut mendengarkannya dan bertanya apakah kejadian semalam hanya kesalahan. Paul membantahnya dan memberitahu kalau ia hanya belum siap menerima jati dirinya. Andy pun menuduhnya telah membuangnya begitu saja setelah menggoncangnya tadi malam. Namun Paul membalas kalau ia tak pernah melakukan hal itu terhadap Andy. Andy memberitahu kalau selama ini ia menyadari kalau mereka saling mencintai. Ia pun menanyakan apa masalahnya dengan Paul. Paul mengakui kalau ia tidak siap untuk memakai topi baseball dan berciuman dengan Andy di tempat umum. Andy pun mengatakan kalau hal itu sebuah masalah baginya. Ia hendak meninggalkan Paul, namun Paul masih menahannya. Andy pun memberitahukan kalau Paul bisa menemuinya kembali setelah ia siap melakukan kedua hal itu, berani memakai topi baseball dan juga menciumnya di depan umum. Ia meminta Paul untuk bisa berdamai dan menerima dirinya sendiri sebagai kaum LGBT. Andy pun langsung pergi meninggalkan Paul. Setelah itu, Andy menceritakan kejadian itu kepada teman dekatnya. Ia tak mendengar apapun kabar dari Paul dan menyesali kedekatan mereka selama ini. Rose pun memintanya untuk melupakan Paul dan tetap ingin mendekatkan Andy dengan Brian. Namun Andy tetap kurang tertarik membahasnya. Rose pun meminta Andy untuk membantunya esok hari mengantarkan sebuah lukisan kepada seseorang. Dan esok harinya, Brian pun datang ke apartemennya Paul untuk bertemu dengan orang tuanya, sekalian merayakan ulang tahunnya di sana. Tak lama, ibunya pun datang dan mereka saling melepas rindu. Melihat baju Brian yang bercorak feminim, Ellie semakin yakin kalau putranya itu adalah gay dan hendak menanyakannya di hari itu juga. Brian menceritakan sedikit tentang karirnya dan kesibukannya, di mana ia baru saja mengadakan sebuah pertunjukan. Ia memberitahu akan memberikan sebuah hadiah untuk ibunya. Ternyata hadiah yang dimaksud adalah sebuah lukisan yang dipesan dari galerinya Rose. Andy pun membantu Rose untuk mengantarkan lukisan itu. Karena mereka mengarah ke gedung apartemennya Paul, Andy bertanya jika lukisan itu diantar ke sana. Ia tak ingin mengantarkannya karena mengetahui Paul tinggal di sana. Namun Rose tetap memaksanya dan berkata kalau lukisan itu atas nama rekannya sendiri. Saat Alice hendak menanyakan apakah Brian seorang gay atau tidak, tiba-tiba pesanan lukisan untuk ibunya pun datang. Rose dan Andy memasuki ruangan apartemennya Paul dan di sana Andy terkejut melihat Paul, begitu juga dengan Paul. Andy juga melihat Mary di sana, nama samaran yang pernah dipakai oleh Alice. Paul bertanya apakah mereka sudah saling mengenal. Alice pun memberitahukan kalau mereka bertemu saat hendak menghadiri pertemuan gay karena begitu penasaran dengan seseorang. Paul terkejut dan bertanya jika Alice telah mengetahui jati dirinya. Dan Alice terus terang mengungkapkan kecurigaannya terhadap Brian jika ia seorang gay. Brian pun membantah dan berkata kalau dirinya bukanlah seorang gay. Alice heran mendengarkannya, begitu juga dengan Rose. Entah Brian belum berani mengungkapkannya atau memang hanya menyukai selera feminim. Alice pun merasa tenang mengetahui bahwa anaknya bukanlah gay. Namun saat itu juga, Paul menyempatkan waktu untuk berani terbuka dan mengungkapkan jati dirinya.
Ia pergi mengambil dan memakai topi baseball yang pernah Andy berikan kepadanya. Alice tercengang dan melarang Paul menggunakannya. Namun Paul berkata kalau selama ini ia hidup dalam kehampaan. Ia pun mendekati Andy dan minta maaf kepadanya dengan kejadian kemarin. Ia juga mengungkapkan perasaannya yang berbeda sejak bertemu dengan Andy dan Andy telah membuatnya bahagia. Andy pun menerima permintaan maafnya dan Paul langsung menciumnya di hadapan semua orang di sana. Alice tak kuat menyaksikannya, namun Paul tidak peduli dan kembali memeluk Andy begitu erat. Paul akhirnya hidup bahagia bersama Andy. Mereka tinggal bersama dan menikmati hari-hari mereka berdua. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman akhir cerita dari film ini. Sebuah kebahagiaan jika seseorang terbuka mengungkapkan jati dirinya dan menemukan cara hidup yang baru. Paul dan Andy akhirnya bisa hidup bersama meski memiliki perbedaan usia yang jauh berbeda. Cinta timbul saat mereka sering bersama. Anjing pemberian dari Alice malah mempertemukan Paul dengan seseorang yang ia cintai. Alice tak pernah menyangka jika Paul seorang gay karena melihat penampilannya benar-benar seperti pria sejati. Ia malah mengira anaknya sendiri seorang gay karena penampilannya yang terlihat feminim dan juga berkarir sebagai artis. Namun anaknya mengaku kalau dirinya bukanlah seorang gay. Alice salah melihat persepsi dari seseorang. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami dan menyukai ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa untuk memberikan dukungannya ke channel ini lewat like dan subscribe-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.